Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua. Ketemu lagi dengan saya Nung Komala. Saya dari SMA Negeri 1 Gunung Halu. Kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu materi ketenagakerjaan untuk ekonomi kelas 11 di semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Kompetensi dasar untuk ketenagakerjaan yaitu kalian diharapkan dapat mengklasifikasi ketenagakerjaan. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajarannya yaitu kalian harus dapat mendeskripsikan angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Juga kalian harus bisa membedakan apa itu angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Juga harus bisa mengidentifikasi upaya peningkatan kualitas kerja. Oke, sekarang kalian perhatikan di sini ada skema pengklasifikasian penduduk, yang mana penduduk itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Nah, yang tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, yang termasuk ke dalam angkatan kerja itu apa saja? Di sini terbagi menjadi dua, yaitu bekerja dan menganggur. Kemudian yang bukan angkatan kerja, tapi di sini adalah tenaga kerja, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sekolah, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Nah, kalian sekarang bisa melihat, bisa menyimpulkan termasuk kelompok yang manakah kalian itu? Kalian itu adalah termasuk tenaga kerja, bukan angkatan kerja. Kenapa? Karena kalian belum bekerja dan tidak sedang mencari kerja. Nah, dari skema tadi, pengertian dari setiap komponen adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Artinya, kalau kata kuncinya di sini bahwa penduduk itu sendiri adalah orang yang menetap dalam suatu wilayah tertentu, termasuk kalian juga adalah bagian daripada penduduk. Nah, sekarang tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kata kuncinya, tenaga kerja itu adalah bisa yang sudah bekerja, yang akan bekerja, atau yang sedang mencari kerja. Nah, sekarang angkatan kerja. Angkatan kerja itu apa? Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah, usia yang sudah memasuki usia kerja adalah minimal 15 tahun sampai usia 65 tahun. Apakah kalian termasuk ke dalam angkatan kerja? Mungkin kalian bertanya, apakah saya termasuk di dalamnya, Bu? Kalian bukan termasuk angkatan kerja. Jadi kalian adalah kelompok bukan angkatan kerja. Kenapa? Karena kelompok bukan angkatan kerja itu adalah seperti yang tadi ada di dalam skema, itu adalah kelompok yang sedang sekolah, yaitu adalah yang sedang kuliah, sekolah, kemudian ibu rumah tangga, kemudian pensiunan. Sekarang kita lihat di sini ada bagian daripada angkatan kerja, salah satunya adalah bekerja. Bekerja merupakan suatu kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu. Artinya kalau bekerja itu yang benar-benar usianya itu adalah usia produktif antara 15 sampai 65 tahun. Guna untuk apa? Untuk menghasilkan keuntungan barang atau jasa. Nah, kalau kesempatan kerja itu apa?
Kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah yang masih kosong. Nah, sekarang kalau tenaga kerja itu rumusannya apa? Tenaga kerja sama dengan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, tadi bagian daripada angkatan kerja adalah ada dua, bekerja dan pengangguran. Nah, kalau pengangguran itu apa? Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, atau seorang yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Bukan berarti pengangguran itu tidak ada kemauan, tapi bisa jadi orang tersebut belum ada kesempatan untuk mengisi lowongan pekerjaan. Karena sekarang semakin ketat ya, untuk mencari kerja itu semakin sulit. Kesempatan kerjanya sedikit, sedangkan orang yang mencari kerja itu semakin lama semakin banyak. Nah, sekarang kita lihat nih pengangguran menurut penyebab terjadinya. Menurut penyebab terjadinya, pengangguran dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pengangguran friksional. Apa itu artinya? Pengangguran yang disebabkan karena terjadinya kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dengan penerima kerja. Bisa jadi pengangguran ini terjadi karena kesempatan itu ada, tapi kualifikasi yang dibutuhkan itu tidak sesuai, yang ujung-ujungnya banyak penganggur. Kemudian yang kedua adalah pengangguran struktural. Apa itu artinya? Pengangguran yang disebabkan karena perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Kenapa banyak penganggur gitu loh ya? Karena banyaknya tenaga manusia yang digantikan dengan tenaga mesin gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran konjungtur atau siklis. Pengangguran ini terjadi karena disebabkan adanya penurunan kegiatan perekonomian di suatu negara. Kenapa hal ini terjadi? Bisa jadi karena ekonomi dalam keadaan krisis misalkan. Nah, bisa jadi kalau ekonomi sedang krisis, jadi perusahaan-perusahaan itu banyak yang gulung tikar. Nah, karena gulung tikar berarti ada perampingan pekerja. Artinya di sini penganggur akan semakin banyak. Yang keempat di sini adalah pengangguran musiman. Kenapa hal ini terjadi? Terjadi karena disebabkan terjadinya perubahan musim di suatu negara atau daerah. Jadi orang bekerja itu hanya pada musim-musim tertentu saja. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja harus kita perhatikan. Kenapa? Karena manusia adalah faktor produksi yang sangat penting selain tanah, teknologi dan modal. Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, yaitu pertama, mengadakan latihan-latihan kerja bagi tenaga kerja agar memiliki kemampuan kerja yang baik. Kemudian yang kedua, menyiapkan tenaga kerja terampil dengan meningkatkan pendidikan formal bagi penduduk usia sekolah. Nomor 3, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk memberikan keterampilan kepada tenaga kerja yang sedang mencari kerja agar dapat mengisi lowongan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kemudian yang keempat, menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dengan meningkatkan kesehatan melalui perbaikan gizi penduduk. Nah, sekarang kalian bisa amati dari keempat gambar tersebut dan kalian simpulkan mana yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tadi kalau kelompok angkatan kerja adalah kelompok yang benar-benar usia produktif, yaitu antara usia 15 sampai 65 tahun. Kelompok yang bukan angkatan kerja itu adalah kelompok yang benar-benar sedang serius sekolah dan mengurus ibu rumah tangga dan kelompok pensiunan. Jadi kalian simpulkan dari keempat gambar ini mana yang termasuk angkatan kerja dan mana yang termasuk bukan angkatan kerja.
Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi ketenaga kerjaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sampaikan.